Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Sabtu 27 Juli 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Udrian dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, pemerintah Kota Medan telah menerima kembali pembayaran tunggakan dari PT Arga Citra Karisma atau PT ACK pengelola Mall Center Point sebesar 104 miliar rupiah. Dengan demikian, pembongkaran Mall Center Point dibatalkan. Segel yang dipasang pemerintah Kota Medan sejak Senin kemarin telah dibuka seiring pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke kas pemerintah Kota Medan. Diketahui sebelumnya pada bulan Mei lalu, Mall Center Point telah disegel oleh Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Namun kemudian pihak pengelola melakukan pembayaran dengan cara dicicil dan akhirnya pemerintah Kota Medan batal melakukan perobohan. Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Medan M. Sofian mengatakan bahwa pihaknya menerima pembayaran dari PT ACK pada Kamis sore atau satu hari jelang jatuh tempo perintah pengosongan mal oleh Wali Kota Medan. Sofian juga menjelaskan bahwa Mall Center Point tercatat menunggak pembayaran kewajiban BPHTB kepada Pemko Medan dengan total mencapai 211 miliar rupiah dan telah dibayarkan dalam 2 termin di bulan Mei dan bulan Juli. Meskipun telah membayarkan kewajiban atas tunggakan BPHTB, Mall Center Point juga masih memiliki kewajiban untuk membayar PBG atau izin mendirikan bangunan yang wewenangnya ada pada Dinas Perkim dan Dinas PMPTSP Kota Medan. Mereka kan membayar ini di masa tenggang waktu pengosongan. Nah, jadi dengan adanya pembayaran ini, nah tentunya kami akan laporkan kepada pimpinan, kepada Bapak Wali Kota melalui Bapak Sekda, seperti itu, dan tentunya kami sarankan untuk PT ACK untuk bisa oleh Satpol PP dilakukan pembukaan spanduk ya, ataupun segel. 30 tanda setoran yang masuk ke mau untuk melaksanakan kewajiban mereka. Proses eksekusi lahan di Kabupaten Langkat berakhir ricuh saat petugas dari Pengadilan Negeri Stabat membacakan amar putusan dari pengadilan terhadap eksekusi lahan serta bangunan yang dihadiri kedua belah pihak yang bersengketa. Proses eksekusi lahan seluas 2.756 meter persegi yang berada di Desa Payaprupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat kemarin siang berakhir ricuh. Protes keras terjadi dari masyarakat yang menempati lahan sejak puluhan tahun. Usai pembacaan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang surat keputusan eksekusi dari pihak Pengadilan Negeri Stabat terhadap pengosongan lahan dan bangunan yang menjadi objek sengketa. Upaya pengosongan lahan ini melibatkan sejumlah pihak dari kepolisian, perwakilan pemerintah, dengan menurunkan 2 alat berat dan petugas PLN untuk memutus aliran listrik ke rumah warga. Keputusan dari Mahkamah Agung itu adalah surat kuasa palsu menurut pandangan saya, diduga. Ya kan? Kenapa? Di situ surat kuasanya itu tanggal 20 April 2021. Sementara penggugat, ya kan, atau pemohon, termohon kasasi itu meninggal tahun 2020. Jadi surat kuasanya kan siapa yang membuat, kok bisa ada yang neken. Sementara yang membuat surat kuasa si Amrajulnya udah meninggal tahun 2020. Muncullah surat kuasa baru tahun 2021. Aku tidak melayani itu, Pak, karena persoalan surat kuasa ini jangan sembarangan. Karena saya udah bilang sama Sejumlah warga tergugat yang terdiri dari para ibu dan anak-anak yang menangis memohon kepada petugas dengan menaiki eskavator untuk tidak melakukan penghancuran terhadap bangunan rumah dan tanaman mereka. Masyarakat meminta tanggung jawab dan ganti rugi jika bangunan rumah mereka dirobohkan.
Saat ini tergugat masih melakukan upaya hukum dengan melakukan peninjauan kembali putusan tersebut. Kuasa hukum masyarakat, Sapril, mengatakan ada kekeliruan atas surat kuasa yang dilakukan oleh pihak pemohon. Untuk itu, upaya selanjutnya adalah melakukan permohonan proses peninjauan kembali atas putusan ini. Ibu-ibu, kalau melawan, masukkan mobil kita Sekali lagi kami ingatkan. Sekali lagi. Bapak. Pemirsa, kekeringan yang melanda areal persawahan di Kabupaten Batubara terus meluas hingga 8 kecamatan. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan dapat mengganggu ketahanan pangan. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Batubara, saat ini areal persawahan yang mengalami kekeringan mencapai 2.706 hektar. Sedikitnya ada 2 kecamatan yang mengalami kekeringan terparah, yakni di Kecamatan Air Putih sebanyak 1.576 hektar dan Kecamatan 50 Pesisir sebanyak 828 hektar. Kekeringan yang menyebabkan sawah retak-retak dan tidak bisa ditanami padi, dan menurut salah seorang petani putra mengaku bahwa kekeringan telah terjadi selama beberapa musim tanam. Agar tidak kehilangan mata pencaharian, sebagian petani beralih menanam jagung, namun hasilnya juga tidak memuaskan karena tanaman kekurangan air. Sudah 2 musim ini Pak, ini kekeringan sawah kami ini Pak. Jadi solusi para petani apa ini? Ya saat ini kami ya menunggu dari pemerintah lah ini Pak, gimana caranya Pak supaya kami bisa kembali normal Pak perairan ini. Ada Pak, cuman pertumbuhan itu ya kurang maksimal lah Pak, namanya juga kan nggak ada air Pak, semua tanaman kita kan membutuhkan air Pak. Nah, jadi harapan kepada pemerintah? Ya kami mengharapkan kepada pemerintah supaya membetulkan tanggul air yang jebol Pak. Itu Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Batubara, M. Hair, mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan kekeringan di Batubara, yakni tidak adanya curah hujan dan kondisi air yang juga surut. Kekeringan diperparah dengan rusaknya bendungan irigasi Cintamaju di Sungai Dalu-Dalu yang mengairi ribuan hektar sawah. Lahan kekeringan di Kabupaten Batubara itu berjumlah lebih kurang 2.706,13 hektar. Penyebabnya yang pertama sama-sama kita ketahui ini musim El Nino. Itu yang pertama, tidak bisa kita pungkiri, panasnya juga kita sama-sama merasakan luar biasa. Kemudian ditambah lagi memang debit air sungai hampir bisa kita bilang kita masih bisa berjalan di saluran sungai itu, dan sedimen yang cukup tinggi, serta ada beberapa bendungan-bendungan yang memang harus diperbaiki dan sangat fatal. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan dana sekitar 11,8 miliar rupiah untuk memperbaiki sejumlah tanggul sungai dan bendungan irigasi Cintamaju. Namun dana tersebut belum dapat digunakan karena terkendala aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri. Puluhan warga rela mengantri untuk mendapat air bersih secara gratis di Jalan Amal Medan Jumat malam. Warga mengeluhkan air PDAM Tirtanadi mati selama 2 hari. Meskipun sudah larut malam, warga tetap menanti kedatangan bantuan air bersih gratis. Masing-masing warga mengantri membawa wadah untuk air bersih yang sengaja didatangkan oleh PDAM Tirtanadi. Dengan peralatan seadanya, warga melangsir air bersih dari depan gang menuju rumah masing-masing.
Bantuan air ini disalurkan menggunakan truk tangki air. Truk tangki air ini keliling dari gang ke gang di lingkungan yang membutuhkan. Seperti halnya di lingkungan Jalan Amal, Gang Sudarso, Kelurahan Sunggal. Air PDAM Tirtanadi mati selama 2 hari. Salah seorang warga, Elvi Zahriani, mengatakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ia terpaksa melansir air bersih yang disalurkan oleh petugas PDAM Tirtanadi. Warga berharap PDAM Tirtanadi cepat mengatasi kerusakan tersebut karena air bersih sangat dibutuhkan pada pagi hari saat anak akan ke sekolah, kebutuhan memasak, dan pekerja yang harus bersiap-siap di pagi hari. Nunggu air dari bantuan Pam Tirtanadi kan, karena air di rumah udah 2 hari ini nggak hidup, mati. Jadi kami dapat bantuan dari Pam Tirtanadi. Sebabnya mungkin kayaknya ada informasi perbaikan entah apa itu kan namanya tadi. Oh, berarti ini ada perbaikan ya. Kak, ini air ini gratis atau gimana, Kak? Gratis. Dari mana, Kak, tadi, Kak? Dari Pam Tirtanadi. Itu tidak diubah. PDAM Tirtanadi saat ini sedang melakukan perbaikan sehingga air PDAM Tirtanadi mati selama 2 hari. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Diduga kerap membuat kemacetan akibat banyaknya angkutan kota yang ngetem ataupun parkir di pinggir jalan. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution memarahi Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis. Bobi Afif Nasution memarahi Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis saat melakukan sidak di kawasan Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Menurut Bobi, Kadishub Kota Medan tidak bisa menertibkan angkutan umum yang parkir di sepanjang Jalan Jamin Ginting dan menghiraukan peringatan dari pemerintah Kota Medan serta Satlantas Polrestabes Medan terkait penertiban angkutan umum yang kerap parkir di jalanan tersebut. Diketahui Jalan Jamin Ginting merupakan akses jalan menuju kawasan pariwisata Kabupaten Karo. Jalan tersebut juga terdapat polbus dengan tujuan Karo hingga perbatasan Provinsi Aceh. Selain memarahi Kadis Perhubungan Kota Medan, Bobi juga menegur salah satu polbus yang ada di jalan tersebut. Bobi juga mengatakan bahwa pihak pemerintah Kota Medan telah beberapa kali menyurati agar tidak memarkirkan bus tersebut di pinggir jalan. Bobi berharap dalam beberapa hari ke depan Jalan Jamin Ginting tidak lagi menimbulkan kemacetan dan meminta pihak Dinas Perhubungan gencar dalam menindak pol-pol bus yang membandel. Ini kita tutup, Bapak Sekali atau Bapak saya semua dan orang lain yang membutuhkan solusinya, tapi tetap hidup. Bapak aja ini aja. Kalau ada solusi lain, oke. Wong ini akan saya lakukan. Kalau Bapak suruh saya tutup, dicabut semua izinnya, apa Pak? Anda izin semua. Kita beralih ke Kabupaten Samosir. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Samosir selama 2 pekan hampir mencapai 500 hektar. Sementara 20 hektar lainnya yang tidak termasuk kawasan hutan juga ikut terbakar. Medan perbukitan yang terjal dan sulitnya mendapatkan air membuat petugas terpaksa memadamkan api dengan dahan pohon yang ada di lokasi. Titik api baru yang kian membesar akibat angin kencang. Dengan susah payah akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas. Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH 13 Dolok Sanggul, Toga Sinurat menyebutkan, sejak peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 14 Juli lalu, kini tercatat hampir 500 hektar hutan dan lahan hangus terbakar. Titik api diketahui bersumber dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Cianjur Mula-Mula dan Kecamatan Harian yang melanda 9 desa di Kabupaten Samosir. 9 desa yang terdampak oleh titik api tersebut. Yang pertama, kita mengalami munculnya titik baru di Kecamatan Harian di Desa Trupun Limbong, sekitar 20 hektar, itu bukan kawasan hutan memang. Kemudian tadi di Cianjur Mula-Mula ada di Desa Sari Marihit, di Desa Cianjur Mula-Mula, di Desa Huta Gurgur, Desa Boho, dan Desa Siboro. Kemudian Desa Hasinggan di Kecamatan Cianjur Mula-Mula, dan terakhir di tanggal 23 Juli masih terdapat beberapa titik api
yang berlangsung cukup lama di Desa Sipermahan yang kemudian api tersebut menyebar ke Desa Dolok Raja di Kecamatan Harian. Toga Sinurat mengatakan sejak peristiwa kebakaran tersebut, pemadaman kobaran api di Desa Sipermahan, Kecamatan Harian, dilakukan oleh petugas gabungan selama 3 hari. Pemirsa, sementara itu di Kabupaten Simalungun, guna mengatasi masalah air di lahan pertanian memasuki musim kemarau yang saat ini mulai terjadi, petani di Kabupaten Simalungun menggunakan sistem pertanian vertigasi. Vertigasi merupakan sistem pertanian yang menggabungkan kebutuhan air dengan pemupukan dengan metode fertilisasi atau penyemprotan air dan pupuk secara langsung ke tanaman. Untuk memenuhi kebutuhan air terhadap tanaman, petani mengalirkannya melalui pipa dari bak irigasi rakitan dari petani. Teknik vertigasi ini masih belum banyak diketahui oleh para petani yang ada di Sumatera Utara. Namun sejauh ini teknik vertigasi telah berhasil dengan hasil panen yang cukup memuaskan, khususnya para petani tanaman darat seperti cabai, bawang, dan juga sayuran. Salah seorang petani cabai yang tergabung dengan salah satu kelompok tani yang ada di Kabupaten Simalungun, Doni Pasaribu, mengatakan selama menggunakan sistem pertanian ini, panen selalu berhasil dan bahkan lebih memuaskan dari sistem pertanian yang biasa digunakan. Jadi ini kita tanam di saat musim kemarau. Awal tanam sampai hari ini di usia 12 hari sama sekali tidak ada hujan. Tapi kita bisa lihat semua tanaman yang kita tanam ini segar. Cara pengocoran seperti ini, pupuk itu tidak perlu banyak tapi lebih rutin. Jadi kami melakukan pemupukan itu 2 kali seminggu. Sementara itu, para petani berharap pihak pemerintah mendukung sistem pertanian vertigasi ini guna mengatasi masalah kebutuhan air terhadap tanaman petani di musim kemarau seperti saat sekarang ini. Selain itu, sistem pertanian vertigasi agar disosialisasikan kepada para petani di Kabupaten Simalungun maupun di Provinsi Sumatera Utara untuk menghasilkan panen yang lebih baik pula. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan membekuk seorang pelaku pencurian perhiasan senilai jutaan rupiah. Pelaku beraksi dengan memanfaatkan keteledoran korban yang lupa menutup jendela rumahnya dan pelaku mengambil sebuah tas berisikan perhiasan yang letaknya tidak jauh dari jendela. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik tersangka berinisial HS beraksi mencuri perhiasan milik korban senilai 60 juta rupiah. Korban yang tidak menutup jendela kamar tidurnya membuat pelaku dengan leluasa memasukkan tangannya dan meraih tas korban yang berisikan perhiasan. Selain menggasak perhiasan yang bernilai puluhan juta rupiah, pelaku juga mencuri uang tunai senilai 3 juta rupiah dan 1 unit telepon genggam milik korban. Wakasat Reskrim Polrestabes Medan, AKP Madia Yustadi mengatakan bahwa pelaku beraksi bersama seorang temannya yang kini tengah dalam pengejaran petugas. Berdasarkan pengakuan, pelaku melancarkan aksinya secara spontan karena kebetulan sedang melewati rumah korban dan melihat jendela dalam keadaan terbuka. Dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap satu orang pelaku atau tersangka dengan inisial AS dan satu lagi masih DPO karena dilakukan oleh 2 orang. Kronologisnya yaitu dia melakukan pencurian dengan cara mengambil barang melalui jendela yang terbuka. Nah, disitulah dia melihat kelengahan daripada masyarakat atau warga yang tidak mengunci rumah dan jendelanya, menjadi kesempatan buat para pelaku mengambil.
Sementara itu pelaku diketahui telah 2 kali mendekam di balik jeruji besi dengan kasus serupa. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara untuk yang ketiga kalinya. Petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung meringkus tersangka pelaku pembunuhan terhadap seorang pemilik warung di kawasan Jalan Makmur, Tembung, Deli Serdang. Pelaku terpaksa diberi tindakan tegas dan terukur oleh petugas sebab melawan dan berupaya melarikan diri saat diamankan. Tabir kematian Abdullah, pemilik warung di kawasan Jalan Makmur, Tembung, Deli Serdang pada awal Juni lalu akhirnya terungkap. Pada tanggal 4 Juni 2024, warga kawasan Jalan Makmur, Tembung dihebohkan dengan ditemukannya mayat yang telah membusuk di dalam kamar salah satu warung mie Aceh. Warga curiga setelah mencium adanya aroma tak sedap dari dalam warung tersebut. Rasa curiga warga kian bertambah karena warung mie Aceh yang biasanya dikelola korban bersama 2 karyawannya tutup selama 3 hari. Setelah melakukan penyelidikan, petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung akhirnya meringkus pelaku pembunuhan terhadap korban, yakni Reza Adrian Siregar alias Reza, yang tak lain merupakan karyawan korban. Kepada petugas, pelaku mengaku sakit hati dengan perkataan korban, sehingga menghabisi nyawa bosnya tersebut di kamarnya. Usai membunuh korban, pelaku juga membawa kabur sepeda motor dan televisi milik korban. Sesuai dengan keterangan pelaku Reza, mereka sakit hati atas ucapan daripada korban, sehingga merasa tersinggung dan mereka langsung melakukan penganiayaan kepada korban. Penganiayaan ini dilakukan dengan cara ketika korban berada di dalam kamarnya, oleh kedua pelaku ini memukul korban secara bergantian. Kini petugas memburu seorang pelaku lainnya berinisial KK yang juga karyawan korban. Pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Kita kembali ke Kota Medan. Pemirsa, pemerintah Kota Medan bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak menggelar kegiatan memperingati Hari Anak Nasional 2024 di Gelanggang Remaja Universitas Sumatera Utara, Kota Medan kemarin. Acara yang dihadiri beberapa instansi yang menaungi lembaga perlindungan anak ini juga dihadiri para murid sekolah dan juga para guru. Peringatan Hari Anak Nasional merupakan momentum untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh, berkembang, dan juga berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong berbagai pihak memberikan perlindungan di tengah-tengah masyarakat dan memastikan anak-anak Indonesia tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, acara ini juga mengedukasi orang tua agar berperan besar dalam tumbuh kembang anak serta menjauhkan anak dari hal-hal negatif di tengah kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi. Memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan didukung merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam upaya tersebut, kami menekankan beberapa subtema penting yang merupakan bagian integral dari visi kita untuk melindungi dan memajukan anak-anak kita. Terlindungi Indonesia Maju menggarisbawahi komitmen kita untuk melindungi anak-anak kita dan mempersiapkan mereka menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap menghadapi tantangan. Unit Reskrim Polsek Medan Belawan menangkap 4 orang pelaku pungli terhadap sopir truk pengangkut kayu rambung di kawasan Simpang Sicanang, Kota Medan. Para pelaku pungli menyisir truk-truk yang keluar melintas dan tak segan-segan menyerang sopir truk jika tidak diberi uang. Dalam rekaman video yang diabadikan sopir truk, terlihat sejumlah pelaku pungli meminta uang kepada sopir pengangkut kayu rambung yang keluar dari kawasan Simpang Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan.
Tak hanya di satu titik, para pelaku pungli di kawasan Simpang Sicanang ini menjamur hingga 10 titik dengan meminta sejumlah uang Rp2.000 hingga Rp10.000 kepada sopir truk. Bermodalkan video laporan dari masyarakat ini, unit Reskrim Polsek Medan Belawan berhasil menciduk 4 orang pelaku pungli yang meresahkan para sopir truk tersebut, yakni TSR, Amin, Simon Nenggolan, dan Doni Siahaan, warga Belawan. Dari hasil interogasi, petugas diketahui pelaku tak hanya melakukan pungli, namun juga mengancam dan tak segan-segan merusak truk dengan lemparan batu jika tidak diberi uang. Sementara itu, keempat pelaku juga positif pengguna narkoba sabu-sabu. Dan didapat memang di Sicanang kita dapatkan 4 orang, ya 4 orang yang diduga melakukan pungli. Kemudian setelah itu kita lakukan penyelidikan oleh Satreskrim. Kemudian kita lakukan tes urin terhadap 4 orang tersebut positif menggunakan sabu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Medan Belawan dan pihak kepolisian juga telah menjaga titik rawan pungli di kawasan tersebut. Ya, pemirsa, puluhan geng motor yang berhasil ditangkap Polsek Medan Labuhan dipulangkan kembali kepada keluarga masing-masing. Aksi mencium kaki orang tua dilakukan para geng motor yang keseluruhannya adalah anak di bawah umur. Pasca ditangkapnya 45 remaja yang merupakan geng motor yang sempat bersembunyi di pekuburan Abu Bakar, Kelurahan Payapasir, Kecamatan Medan Marelan, para orang tua dikumpulkan di Aula Polsek Medan Labuhan. Setelah mendapatkan arahan dan pendisiplinan selama 2 hari di Mapolsek Medan Labuhan, puluhan geng motor ini diserahkan kembali ke orang tua masing-masing. Isak tangis dan aksi mencium kaki orang tua dilakukan para remaja geng motor tersebut sebagai bentuk penyesalannya. Kapolsek Medan Labuhan AKP PS Simbolon mengatakan dari 45 remaja sebanyak 4 orang dilakukan penahanan karena terbukti melanggar undang-undang darurat atas kepemilikan senjata tajam. Hasil dari 45 orang ini ternyata setelah kita saring, kita dilidik, 4 yang bisa kita dudukkan menjadi pelaku kepemilikan senjata tajam. Hingga yang 41 ini, yang ikut-ikutan ini, inilah kita arahkanlah di sini. Selama 2 hari kita mengarahkan mereka agar bisa mengetahui bahwasanya dia itu perbuatan yang kemarin itu salah. Kita berikan dia pekerjaan gotong royong, kita suruh dia olahraga dipimpin oleh personil kita, dan bahkan kita arahkan dia juga untuk sholat. Sementara itu, para remaja geng motor beserta orang tua diminta mendandatangani surat perjanjian agar tidak melakukan hal yang serupa dan jika kembali melakukan, geng motor akan dilakukan tindakan tegas. Puskesmas atau unit pelayanan terpadu kesehatan di Kelurahan Tangkahan Durian ini hanya beroperasi mulai dari pagi hingga siang sehingga membuat pelayanan kepada masyarakat minim. Beginilah kondisi unit pelayanan terpadu atau puskesmas yang berada di Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat. Menjelang siang hari, para aparatur sipil negara yang bertugas sudah tidak terlihat lagi di seputaran kantor unit pelayanan terpadu. Padahal sesuai anjuran pemerintah bahwa unit pelayanan terpadu atau puskesmas yang melayani keluhan kesehatan masyarakat harus beroperasi selama 24 jam. Kondisi pelayanan publik yang tidak maksimal ini sudah puluhan tahun dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang berada di seputaran Kecamatan Brandan Barat. Tidak hanya itu, warga yang ingin memeriksa kesehatan dan sakit juga terpaksa harus kembali pulang ke rumah karena tidak adanya layanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas. Tidak adanya disiplin tugas yang dilakukan oleh para aparatur sipil negara ini membuat masyarakat kesal karena pelayanan publik yang berada di pelosok desa terkesan tidak dipantau oleh pemerintah. Salah seorang warga Bambang mengatakan, kondisi pelayanan kesehatan yang ada di Kelurahan Tangkahan Durian sangatlah memprihatinkan. Karena mulai dari pukul 13 waktu Indonesia Barat, para petugas sudah tidak berada di tempat dan layanan 24 jam sudah ditutup pada pelang puskesmas. Saya sebagai warga masyarakat kecewa. Masuk jam berapa, pulang jam berapa, begitulah
setiap harinya. Kita meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dan BKD khususnya dapat melakukan sidak. Harapan saya ke depannya seluruh ASN terkhusus Dinas Kesehatan, keberadaan mereka di desa, di Pustu itu sangat mempengaruhi kesehatan yang ada di wilayah kerjanya. Warga berharap agar pemerintah Kabupaten Langkat melakukan sidak di puskesmas dan pustu yang berada di Kecamatan Brandan Barat, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat bisa berjalan dengan maksimal. Pemirsa, setelah 1 tahun menderita tumor di bagian wajah, siswi SMP Kecamatan Kota Dopan, Mandeling Natal akhirnya dirujuk Rumah Sakit Adam Malik, Kota Medan untuk dapat menjalani operasi. Fatimah Sahira berusia 14 tahun, siswi sekolah menengah pertama warga desa Gunung Tua Muara Soro, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandeling Natal, akhirnya dirujuk Rumah Sakit Adam Malik, Kota Medan untuk kembali menjalani operasi. Keberangkatan Fatimah Sahira, anak dari pasangan Julfikar dengan Agustina, menggunakan mobil bus antar lintas Sumatera. Fatimah Sahira, warga miskin, dirujuk ke rumah sakit setelah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Kecamatan serta dermawan memberikan bantuan biaya operasional selama proses pengobatan di Kota Medan. Sebelumnya, Fatimah Sahira, siswi SMP Kecamatan Kota Nopan yang menderita tumor di bagian wajah ini telah pernah dibawa ke rumah sakit di Sumatera Barat. Namun karena kedua orang tuanya tidak memiliki uang untuk mendampinginya, akhirnya mereka membawa kembali Fatimah pulang ke kampung. Karena biaya yang terbatas, Fatimah bersama kedua orang tuanya hanya bisa pasrah. Tentunya kita sebagaimana kita tahu di penyambungan kita belum memadai, insya Allah akan kita bawa ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Jadi sesuai rencana kita tempoh hari, kita akan berangkatkan paling lama Kamis, dan alhamdulillah atas berkat bantuan rekan-rekan semua dan perhatian dari pemerintah, baik dari pemerintah kabupaten sampai ke tingkat desa, hari ini insya Allah anak kita Fatimah Sahira akan dibawa berobat ke Medan. Tumor di wajah Fatimah Sahira awalnya hanya sakit gigi biasa, namun benjolan di wajah Sahira bertambah besar setelah terbentur kayu saat mengambil buah di depan rumah. Karena benjolan yang diderita Fatimah semakin membesar, dirinya tidak bersekolah kembali. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni dan Ketua DPRD Sumatera Utara Sutarto mengesahkan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni bersama Ketua DPRD Sumut Sutarto menandatangani pengesahan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumatera Utara pada tahun anggaran 2023 sebesar 12 triliun rupiah lebih pada rapat paripurna di kantor DPRD Sumatera Utara di Medan kemarin. Persetujuan dan pengesahan tersebut disaksikan Wakil Ketua Dewan Harun Mustafa Nasution dan Sekda Provinsi Sumut Arif Sudarto Nugroho pada rapat paripurna DPRD Sumatera Utara yang dipimpin Ketua Dewan. Pejabat Gubernur Sumatera Utara dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada seluruh anggota legislatif yang telah memberikan perhatian maksimal sehingga rancangan peraturan daerah atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumut disahkan menjadi peraturan daerah. Tujuan rancangan peraturan daerah ini adalah untuk perbaikan penyelenggaraan anggaran pembangunan ke depan dan membangun Sumut lebih baik lagi. Fatoni juga mengatakan bahwa rancangan peraturan daerah terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 akan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi selama 3 hari setelah tanggal putusan ditetapkan.
KPU Daerah Kota Medan menggelar rapat koordinasi finalisasi persiapan peluncuran maskot dan jingle pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2024 di Kota Medan kemarin. Jingle dan maskot Pilkada tahun 2024 Kota Medan telah ditetapkan oleh KPUD Kota Medan. Jingle dan maskot ini adalah karya anak Medan yang mengikuti perlombaan dan telah dinilai oleh 5 dewan juri profesional. Dewan juri telah memilih juara 1, 2, 3, dan juga juara favorit. Rapat koordinasi finalisasi persiapan peluncuran maskot dan jingle tersebut dihadiri oleh Polrestabes Medan, Kodim 0201 Medan, Satpol PP, Kesbangpol, Dewan Juri, dan peserta lomba, serta staf KPU Kota Medan. Lomba karya maskot Pilkada 2024 Kota Medan, juara 1 dimenangkan oleh Anissa Fitri Nasution dengan maskot si Tesi, juara 2 diraih oleh Rano Simbolon dengan maskot Messi, dan juara 3 diraih oleh Irfan Tubagus dengan maskot si Japut. Sedangkan lomba cipta karya jingle, juara 1 diraih oleh Mahyudi dengan jingle Ayo Kita Nyoblos. Juara 2 diraih oleh Quintus Sitohang dengan jingle Suara Kota Medan. Dan juara 3 dimenangkan oleh Silas BP Tampu Bolon dengan jingle Pilkada Kota Medan. Ketua KPU Kota Medan Mutia Atika mengatakan nantinya karya anak Medan yang terpilih juara 1 dan 2 akan digunakan untuk Pilkada serentak 2024. Pemenang juara 1, baik itu jingle dan maskot, nanti karyanya akan dipergunakan terus-menerus selama tahapan Pilkada serentak 2024 ini. KPU Daerah Kota Medan menghimbau kepada masyarakat yang telah tercoklit dan mendapat stiker di rumahnya diharapkan dapat berpartisipasi pada 27 November 2024, yakni Pilkada 2024 dengan menggunakan hak pilihnya untuk datang ke TPS. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. KPU Kota Medan telah menyelesaikan pencocokan dan penelitian 100% data pemilih di Kota Medan. Tahapan selanjutnya, KPU Medan akan melakukan validasi data pemilih sebanyak 1.185.921 orang yang akan masuk dalam data pemilih tetap sementara. Proses pencocokan dan penelitian data pemilih di Kota Medan telah usai, di mana petugas pemutakhiran data pemilih mendata pada setiap rumah warga sesuai data pemilih yang telah didata sebelumnya. Pencocokan dan penelitian data ini untuk menetapkan data pemilih untuk Pilkada mendatang. KPU Kota Medan telah memberlakukan pencocokan dan penelitian data pemilih melalui 6.607 petugas pemutakhiran data pemilih sekota Medan. Meskipun sempat mengalami kendala di sejumlah kecamatan yang berlokasi di kawasan rawan banjir, namun petugas pemutakhiran data pemilih telah mampu menyelesaikan pencocokan dan penelitian data pemilih. Selain itu, petugas juga menemukan masyarakat yang berpindah tempat tinggal, namun hal tersebut dapat diatasi dengan dilakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Petugas pemutakhiran data pemilih Kota Medan telah menyelesaikan pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih pemilihan gubernur, wakil gubernur Sumatera Utara, Wali Kota Medan, dan Wakil Wali Kota Medan tahun 2024. Pelaksanaan coklit dilaksanakan sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2024 telah terlaksana sebanyak 100% jumlah data pemilih tetap, yakni 1.185.921 orang. Sementara itu, Ketua KPU Kota Medan Mutia Atikoh mengatakan tahapan selanjutnya KPU Kota Medan melakukan validasi data pemilih untuk selanjutnya penetapan data pemilih sementara. Beberapa hasil dari temuan Pantarlih, misalnya yang meninggal dunia, kemudian yang berpindah. Nah, selama itu bisa terdata, artinya memenuhi syarat di mana menjelaskan atau menunjukkan atau memberikan surat keterangan telah meninggal dunia dari pihak yang bersangkutan, maka itu akan terdata, dicatat semua oleh Pantarlih kami. Berarti sudah 100% Bu semuanya? Iya, sudah 100% tercoklit. Sementara itu, KPU Kota Medan menghimbau kepada masyarakat yang telah tercoklit dan mendapatkan stiker di rumahnya diharapkan dapat berpartisipasi pada 27 November 2024, yakni Pilkada 2024 dengan menggunakan hak pilihnya datang ke TPS.
Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Minggu 28 Juli 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakirawan cuaca BMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara untuk Minggu 28 Juli 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan serta berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Pakpak Barat, dan Nias Utara. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Kepulauan Nias, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan di wilayah Dairi, Deli Serdang, Karo, Binjai, Kepulauan Nias, Medan, Langkat, Labuhan Batu Utara, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, Toba, dan Tapanuli Selatan. Serta untuk dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Batubara, Deli Serdang, Kepulauan Nias, Langkat, Mandailing Natal, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Suhu udara diperkirakan 19 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 11 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 26 Juli 2024 terpantau 3 titik panas di wilayah Kabupaten Labuhan Batu. Kami terus mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada akan adanya penaikan suhu udara yang cukup panas dan gerah di wilayah Sumatera Utara khususnya. Untuk itu, seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kesehatannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Udranda Rolinka pamit undur diri dari hadapan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.